Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025, perkenalkan nama saya Virgina Aisyah dengan NIM 250109115895, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Kamis 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Arab, materi pokok Al-Baitu kelas 7. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidadan waqiyaman wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk selanjutnya yaitu tentang tanya kabar hari ini. Gimana kabar hari ini anak-anak? Bikhair wa afiyah. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya absensi, presensi, kehadiran. Ayyuhat tulab wa talibat, sa'aqra aksyafal hudur wa wajibun wa alaikum ijabah hadir wa hadira dengan memakai emoji ya. Saya absen. Untuk yang pertama Vanessa, hadira apa emojinya? Hubbun. Hubbun, penuh cinta. Oke. Yang kedua Sisil. Hadira. Yang mana hadir ini? Hazin. Hazin. Sedih. Kenapa Sisil sedih? Tidak apa-apa ya. Yang ketiga Meme. Meme milih apa? Takbun. Sudah lelah? Sudah lelah Meme? Kenapa? Oh, sama sedih. Yang keempat Aira. Hadira. Apa? Takbun. Aira milih takbun. Kok banyak yang lelah ya? Ya, enggak apa-apa. Yang kelima Nizam. Hadir. Sa'idun. Bahagia. Yang keenam Dafa. Hadir. Apa? Sa'idun. Selanjutnya Arya. Hadir. Sa'idun. Alhamdulillah banyak yang sa'idun untuk hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Yalal Waton. Kenapa kok menyanyikan lagu Yalal Waton? Kita sebagai orang NU harus lebih mensyiarkan dengan lagu Yalal Waton. Ya, terima kasih. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Hubul Waton minal iman wa la takun
hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancam bukan binasa bawa diriku. Siapa datang mengancam bukan binasa bawa dirimu. Anak-anak, mohon didengarkan. Sekarang Punya akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran materi hari ini, yaitu Al-Baiti. Peserta didik mampu melafalkan, menghafalkan, dan memahami mufradat terkait tema Al-Baitu, yaitu tentang ruangan dan perabotan, sebagai cara untuk lebih mencintai dan menghargai rumahnya. Sudah paham ya? Ya. Selanjutnya, Bunia akan membacakan tentang hiwar, dialog, dan ayo. At-tahiyatu qabla dirasa. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Naharukum sa'id. Masa'ul khair. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum jami'an? Mada darsul an? Hal istaqdamtu fi darsil lughatil arabiyyah fi hadzal yaum? Tayyib, syukran katsira. Ma'as salamah. Untuk selanjutnya yaitu ice breaking pendahuluan. Siap anak-anak? Masih semangat? Masih. Ayo. Assalamualaikum. Azizati. Waalaikumsalam. Jauh sarati. Kaifa halukunna? Kaifa halukunna handal yaum? Kaifa halukunna handal yaum? Nahnu bihayni, nahnu bihamasani, nahnu bihimati rasuli. Ayyamina, ayyamina, ahlahu ta'imana. Bi ayyilu, bi ayyilu, bilumatil arabiyah. Bi ayyilu, bi ayyilu, bi ayyilu arabiyah. Hayya, 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 nabda darsana bimahasadin wa bitabasumi. Atazaniya ubi wala tatakasali. Hayya nabda darsana bilbasmalati. Hayya nabda darsana bilbasmalati. Sekarang menuju ke kegiatan inti. Harus diperhatikan anak-anak. Yang pertama, apa itu baiti? Rumahku. Dalam bahasa Arab merujuk pada tempat kediaman yang penuh makna dan kehangatan. Selanjutnya, pusat kehidupan keluarga. Rumah bukan hanya bangunan, tetapi juga pusat tempat berkumpulnya keluarga, menciptakan kenangan indah dan menjalin kasih sayang. Untuk menguasai kosakata, penting untuk memahami kosakata dan kalimat yang berkaitan dengan rumah agar komunikasi dalam bahasa Arab semakin lancar dan bermakna. Selanjutnya yaitu tentang kosakata penting tema baiti. Kelihatan? Ya. Yang pertama tentang artinya
Yang kedua, bursa. Artinya? Yang ketiga, artinya? Yang keempat, artinya? Yang kelima, Sekarang Bunia akan menerangkan tentang contoh kalimat sederhana tentang rumah. Contoh kalimat sederhana yang pertama, hada baiti. Artinya? Hada baiti, ini rumahku. Yang kedua, fi baiti ghurfatul kabiro. Artinya? Yang ketiga, ajlisu alal kursi. Artinya? Sekarang tentang aktivitas sehari-hari di rumah. Yang pertama, uktubu darsi fil maktabi. Saya menulis pelajaran di meja. Saya menulis. Aktubu. Menulis apa? Ad-darsi, pelajaran fil maktabi. Di mana? Contoh aktivitas sehari-hari. Yang kedua, aftahud nafida. Artinya apa? Yang ketiga, aktivitas sehari-hari yang terakhir, al-abu fil ghurfati. Artinya apa? Saya bermain di kamar. Ungkapan salam dan sapaan di rumah. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum fi baiti? Ma'assalamah. Selanjutnya kita belajar tentang kartu mufrodat terkait tema al-baitu, yaitu tentang ruangan dan perabotan sebagai cara untuk lebih mencintai dan menghargai rumahnya. Yang pertama, Bunia memegang kartu tulisan apa ini? Gambar apa ini? Matbahu. Apa matbahu? Yang kedua, ruangan apa? Apa? Ruang tamu. Yang ketiga? Apa? Yang keempat? Apa? Kamar mandi. Selanjutnya ini tentang perabotan rumah. Yang pertama ini gambar apa? Lemari. Apa bahasa Arabnya lemari? Mizanatun. Yang kedua gambar apa? Ranjang. Apa bahasa Arabnya? Yang ketiga? Kopi. Bahasa Arabnya? Bahwa. Yang keempat, gambar apa ini? Bahasa Arabnya? Terima kasih. Ini saya beri pertanyaan untuk membuat kalimat mubtada khobar. Untuk Mbak Meme, ini pengen buat kalimat sederhana tentang mubtada khobar. Yang ini Zahira, pengen buat kalimat. Vanessa, ini pengen buat sini. Buat tentang kalimat mubtada khobar. Sisil, ini pengen membuat kalimat mubtada khobar. Sesuai gambarnya ya. Sudah? Sudah siap? Sudah. Untuk Meme, pen buat kalimat bacakan. Sudah selesai membuat kalimatnya? Sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan maju ke depan yang saya panggil ya.
Untuk yang pertama, Meme. Silakan ke depan. Buatlah kalimatnya tentang jam. As-sa'atu 'alal jidari. Apa artinya? Jam Jam di atas. di atas dinding. Jam di atas. Ya, terima kasih. Yang kedua, Sisil. Gambar apa ini? Lemari. Lemari bahasa Arabnya khizana. Kalimatnya kalimat apa? Al-zanatu fil ghurfati naumi. Artinya? Lemari di ruang tidur. Ya, terima kasih. Selanjutnya Zahira. Zahira kebagian apa? Kopi. Buatlah kalimat. Al-qahwatu fil finjani. Artinya? Kopi itu Di atas cangkir. cangkir. Oh iya, belum. Selanjutnya Vanessa. Vanessa ini kebagian apa? Tempat tidur. Ranjang. Ranjang. Bahasa Arabnya ranjang, sarir. Ya, kalimatnya tadi apa? Artinya? Ranjang di tempat tidur. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sekarang LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini kalian akan dikasih bunyian soal LKPD, harus dikerjakan sebaik mungkin, ya. Ada tema 1, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Berarti ada tugas 3 kelompok. Nanti silakan maju presentasi sesuai kelompok masing-masing. Nanti perwakilan satu-satu ya. Sekarang saya bagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Nanti PM ya. Ini tugas 1 ya. Yang belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Ada yang belum? Ini, nggak apa-apa, jangan. Sudah selesai diskusinya? Diskusi kelompoknya sudah selesai anak-anak? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Masing-masing kelompok harus mewakili satu anak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ismi Zahira. Ana fil fasli sabihi. Saya akan membacakan tugas pertama yang dimana tugas pertama menjodohkan kolom A dengan kolom B. Nomor 1,
syarirun ranjang, fi hurfati naumi. 2. Min sodatun, meja tamu, fi hurfatil julusi. Nomor 3. Sohnun, piring, fi hurfatil madbahu. Nomor 4. Azharu, bunga-bunga, fi hurfatil al-hadiqatu. Nomor 5. Sabun, fi hurfatil al-hamam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sisil, ana minal fasli sabidal. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas 2, yaitu mengubah sudut pandang cinta. Ubahlah kalimat-kalimat berpola normal bawah ini menjadi kalimat berpola terbalik, yaitu khobar muqaddam. Latihan ini membantumu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sebuah skill penting dalam mencintai. Yang pertama, yaitu amamal baiti sayyaro. Yang kedua, alal maktabi kitabun. Dan yang ketiga, fi gurfati murori sinastadun. Yang keempat, tahtal kursi kitatun. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nadaru Rahma, ana minal fasli sabi'dal. Di sini saya akan mempresentasikan cerita dari ruang favoritku. Dan di sini saya membuat 5 kalimat deskriptif tentang ruangan tersebut. Dan di 5 kalimat ini menggunakan khobar muqaddam yang sudah kamu pelajari untuk menceritakan dalam kamar tidur. Saya akan membacakan 5 kalimat deskriptif ini. Fi ghurfatul istiqbali arika. Di ruang tamu ada sebuah sofa. Dan yang kedua, alal maktabi kitab. Di atas meja ada sebuah buku. Dan yang ketiga, alal haiti sa'ah. Di dinding ada sebuah jam. Dan yang keempat, alas sakifi misbahun. Di atas ruangan ada sebuah lampu. Dan yang terakhir, janibun arika maktabun. Di samping sofa ada sebuah meja kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk ice breaking yang inti. Tadi ice breaking pendahuluan, sekarang ice breaking kegiatan inti. Dimulai 1, 2, 3. Baitun rumah, bahun dapur, ghurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai, babun pintu salah sajun kulkas, hizanatun anari, hammamun kamar mandi, nafidatun jendela, saatun jam, tilfazun televisi, arikatun sofa, mirwahatun itu kipas angin. Sekali lagi. Baitun rumah, bahun dapur, ghurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai, babun pintu salah sajun kulkas, hizanatun almari, hammamun kamar mandi, nafidatun jendela, saatun jam, tilfazun televisi, arikatun sofa, irwahatun itu kipas angin. Sekali lagi. Baitun rumah, bahun dapur, ghurfatun naumi ruang tidur, misbahun lampu, bilatun lantai,
babun pintu salasatun kulkas, rizanatun almari, aman mani, saatun jam, ilfazun televisi, arikatun sofa, mirwahatun itu kipas angin. Terima kasih. Untuk selanjutnya anak-anak, sekarang kegiatan penutup. Perlu diperhatikan untuk kegiatan penutup. Yang pertama, evaluasi tentang materi baiti. Materi baiti ini evaluasinya, pen lihat halaman 21. Khobar muqaddam dan mubtada muakhir adalah konsep dalam tata bahasa Arab yang berkaitan dengan struktur kalimat dan komponen-komponen pembentuknya. Khobar muqaddam adalah sesuatu yang didahulukan dan berfungsi sebagai penyempurna isim yang menjadi apa? Mubtada. Mubtada adalah kalimat isim atau kata benda yang berstatus marfu, berkedudukan menjadi subjek. Contoh susunan mubtada khobar. 1. Al-misadatu alas sariri. Artinya apa? Bantal di atas ranjang. Al-hadiqatu wara al-baiti. As-sayyaratu amamal baiti. Selanjutnya refleksi. Alhamdulillah refleksi tentang materi ini, materi al-baiti, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dari yang belum tahu jadi tahu. Ya, terima kasih. Kesimpulannya mufrodat harus hafal. Mufrodat tentang perabotan rumah dan tempat ruangan, ya, harus hafal. Kalau enggak hafal mufrodat, nanti kan ya kowa-kowo, ya, harus hafal mufrodatnya. Sekarang halaman mufrodat halaman apa? 18. Saya tanya. Birkatun artinya? Artinya sarirun, maun, takwimun, syayun, ma'idatun, hatifun, syajaratun, maksabun, tilfazun, syurfatun, malbasun, hizanatun, sabun, mirhadun, rafun, sahnun, mirsamatun, ruzzun, suratun, misbahun, zahratun. Sudah. Untuk halaman 19 ini ada mengisi titik-titik. Yang pertama, contoh az-zahratu waz-zahriyatu fi ghurfatul julus. Yang kedua, asyayu wal qahwa alal ma'idati. Al-mirsamatu wal qalamu fil maklamati. Al-malabisu wasirwalu fil hizanati. As-sariru wal wisadatu fi ghurfatan naumi. As-suratu wasa'atul jidar alal haiti. Al-ma'idatu wasahnu fi ghurfatil akli. Sudah bisa ya? Ini kursi ini di mana? Kursi ini tempatnya ghurfatul apa? Julusi. Ini apa ini? Hizana, tempatnya di ruang tamu. Sudah. Sekarang umpan balik. Saya beri pertanyaan. Al-aklu. Saya bahasa Arab, pengen jawab dengan bahasa Arab ya. Al-aklu fi Ghurfatul akli. at-tabahu fil al-awsilu fil Hamam. ya. Sekarang materi pertemuan berikutnya yaitu untuk minggu depan
materi berikutnya ad-darsus sadis, pelajaran ke-6, yaitu tentang apa? Min yaumiyatil usrati. Usrati. Min yaumiyatil Roti. artinya apa? Kegiatan sehari-hari keluarga. Kegiatan sehari-hari dalam keluarga. Sekarang doa dan penutup. Ayuhat tulab wa talibat. Nahtatim hadi dirasa biqira'ah hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, ayuhat tulab wa talibat. Syukran kasira ala husnil ihtimamikum wal afu minkum wa aqtadir alaikum wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita sudah pulang. Sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.